Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, gimana kabarnya? Baik semuanya? Anak-anak Mama? You guys okay? Oke, Mama Ira, Alhamdulillah. Ini Mama masih belum terlalu sehat karena kondisi kemarin sempat syuting ya. Terus mungkin juga karena cuaca, tidurnya juga masih kurang-kurang maksimal gitu. Nggak apa-apa ya, namanya juga orang tua ya. Kadang-kadang kalau kita juga pengen tidur lelap antara 6 sampai 8 jam itu kayaknya PR banget. Udah kebiasaan cuma tidur berapa jam, melek mata tengah pagi karena saya orang pagi. Jadi begitu pas, wah, padahal pengen banget tidur lagi. Oke, kita nggak akan ngebahas tentang tidur, tapi kita akan ngebahas tentang impostor syndrome. Apa Mama Ira impostor syndrome? Mungkin ada yang sudah pernah mendengar, ada yang belum pernah mendengar. Untuk yang belum pernah mendengar, mari kita sama-sama belajar biar lebih pintar. Yang pertama, impostor syndrome itu definisinya adalah keraguan atas prestasi, pencapaian, kesuksesan yang kita hasilkan. Ya, kita malah ragu gitu. Benar nggak sih gue menang? Emang sukses ya gue? Gitu. Itu namanya impostor syndrome. Dia nggak yakin ya dengan apa yang sudah dia raih, apa yang sudah dia lakukan. Ya, kalau impostor syndrome adalah kondisi psikologis. Ya, itu yang lebih dari sekedar rasa takut. Misalnya sekali-sekali ada rasa takut, itu impostor. Kita membahas tentang impostor syndrome, ya. Jadi jangan salah. Ya, contoh lagi impostor syndrome tuh gini. Misalnya kita berhasil untuk sebuah pekerjaan gitu. Wah, gila, kerjaan lo hebat, lo dapat lo proyek ini lo, wah, hebat gini. Terus kamu dengan tenang jawabnya misalnya, ya itu mungkin cuma karena keberuntungan aja. Hey, kamu ngetik setiap malam ya kan, kerja dari pagi sampai malam lagi, ketemu lagi waktu kerja dan sebagainya, nggak ada istirahatnya, me time aja nggak punya. Itu masih kamu anggap soal keberuntungan? Enggak. Prestasi yang kamu dapatkan, pencapaian, hasil dari yang pernah kamu lakukan secara maksimal, yaitu kesuksesan, adalah perjuangan atas dirimu. So you have to be yakin bahwa itu ada dihasilkan oleh dirimu. Ya. Keberuntungan betul mengikuti. Keberuntungan adalah 1 di antara 10 orang yang bisa mendapatkan itu semua. Atau mungkin 10-10-nya beruntung. Ya. Jadi bicara soal pencapaian, ya, we're talking about the process. Gitu. Jadi kita harus yakin dengan apa yang kita lakukan yang memberikan prestasi pada diri kita. Bukan soal keberuntungan. Atau, oh ya, gue kemarin berhasil ya karena gue juga dibantu lah sama ini. Bukan, jangan ngomong itu lagi. Ya, kalau kamu memang bisa melakukan dengan baik secara maksimal, ya, bukan mengabaikan tim kerja, bukan. Tapi apapun yang kamu lakukan itu kamu harus appreciate dengan dirimu sendiri. Ya, oke. Bahaya loh. Impostor syndrome tuh bisa memanipulasi pikiran kita untuk misalnya gini, kita lama tengok, wah udahlah dengan apa yang aku punya sekarang aku pasti gak akan sukses lah, udahlah pastilah, nggak mungkin menang lah dihadapi sama mereka semua, nggak mungkin lah karena mereka ini, jangan gitu, kamu kalah sebelum perang gitu, jangan, nggak boleh, itu manipulasi. Impostor syndrome salah satu bahayanya itu manipulasi pikiran kita. Ya, berikutnya lagi bahayanya adalah fenomena sindrom itu sebagai sindrom penipu. Ya, ini dia tidak yakin. Jadi sindrom penipu itu tidak yakin dengan apa yang menjadi kemampuan kita, keberhasilan kita, kemampuan yang bisa menghasilkan keberhasilan maksimal atau kesuksesan. Ya, itu terus aja itu namanya sindrom penipu. Padahal kita tahu kita udah sukses, kita udah berhasil, kita udah jadi juara gitu. Tapi terus tiba-tiba keluar gitu, dia nggak yakin. Aduh, mestinya tadi gue nggak gini nih, harusnya gini nih. Wah, jangan-jangan, iya understand. Lah, nggak mungkin menang lah dihadapi sama mereka semua, nggak mungkin lah karena mereka ini. Jangan gitu, kamu kalah sebelum perang gitu, jangan, nggak boleh. Itu manipulasi. Impostor syndrome itu salah satu bahayanya itu, manipulasi pikiran kita. Ya, berikutnya lagi bahayanya adalah fenomena sindrom itu sebagai sindrom penipu. Ya, ini dia tidak yakin. Jadi sindrom penipu itu tidak yakin dengan apa yang menjadi kemampuan kita,
keberhasilan kita, kemampuan yang bisa menghasilkan keberhasilan maksimal atau kesuksesan. Ya, itu terus aja, itu namanya sindrom penipu. Padahal kita tahu kita udah sukses, kita udah berhasil, kita udah jadi juara gitu. Tapi terus tiba-tiba keluar gitu, dia nggak yakin. Aduh, mestinya tadi gua nggak gini nih, harusnya gini nih. Wah, jangan-jangan, you understand? Ya, itu bahayanya dari impostor syndrome. Ya, jadi harus yakin ya, bahwa kemampuan itu atas dasar pencapaian usahamu, ya, bukan hanya soal keberuntungan. Oke. 5 tanda impostor syndrome. Yang pertama adalah perfectionism yang berlebihan atau perfeksionisme yang berlebihan. Sometimes I did it. Itu Mama Ira suka juga begitu. Kekurangan saya adalah terlalu perfect. Kekurangan saya adalah tidak percaya sama orang, misalnya gitu. Pekerjaan apapun harus dicek, recheck 2 kali. Kata orang, saya details. Buat saya, wasting my time. Gitu. Itu tidak boleh dilakukan. Jadi harus ada rasa percaya kepada orang lain dan yakin bahwa apa yang sudah aku delegate kepada orang itu adalah sesuatu yang benar. Gitu. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita orang menjadi seperti diri kita. Tapi kita yakin apa yang kita lakukan bisa memberikan pencapaian maksimal atas usaha kita. It's different. Ya, kalau misalnya sudah berhasil, terus misalnya ada aja gitu kekurangannya. Kalau perfeksionismenya yang berlebihan itu, lihat sedikit yang kurang pas gitu, kayaknya jadi salah aja. Ya nggak sih? Ya, kalau terlalu perfect. Misalnya kita berhasil mendapat satu pekerjaan proyek pada saat kita presentasi gitu, wah sukses apa segala macam gini-gini, wah semua orang bersenang-senang, terus dia tuh kayak mikir gitu, terus dia ngomong, iya sih kita sukses, tapi maksud gue tadinya lo tuh mestinya gini. Nah, itu kan sering banget ya terjadi di sekeliling kita kan, ya itu nggak boleh. Itu perfeksionisme yang berlebihan. Ya, udah bagus, jangan lagi dicari celahnya untuk merasakan bahwa ada kekurangan gitu. Ya sudah, prestasi ya prestasi akhir gitu ya. Merasa tidak pernah puas dengan diri sendiri, iya kan? Karena pengennya sempurna terus. Ya, lelah nanti jiwa raga kita. Yang kedua adalah harus selalu jadi superhero. It's always pop up on my head tuh gitu. Mama Ira adalah single mom yang harus taking care of the kids yang sekarang udah dewasa, udah grown up, tapi tetap aja kayaknya harus memikirkan ABCD. Ya nggak harus begitu juga. Saya adalah superhero, yes, for my kids, of course, untuk keluarga saya. Insya Allah gitu ya. Tapi saya tetap mempunyai keterbatasan. Tangan saya cuma 2, kayak Cinderella, kaki saya 2, ya kan? Sama gitu. Kita nggak bisa selalu mengatakan bahwa kita tuh bisa apa-apa sendiri. Gitu. Come on lah. Gitu. Kita apalagi sekarang dengan usia sudah tidak muda lagi. Kita butuh orang lain untuk bersama-sama seiring sejalan menopang kaki dan tangan kita mengatakan bahwa you can do it gitu. Let's go do it together gitu ya. Itu karena rasa superhero-nya merasa bahwa gue tuh bisa semuanya. Jarang banget mengatakan, oh saya tidak bisa gitu. Ya, itu sometimes I did it gitu. Enggak, kakak bisa. Kalau kata ibu saya, kakak itu pasti bisa gitu. Ya, betul, tapi kadang-kadang boleh juga mengatakan saya tidak bisa. Saya nggak sanggup, saya nggak mampu. Saya capek, saya lelah. Saya harus break. Ya, katakan no pada saat kita sudah tidak mampu lagi, ya. Tidak terima dibilang tidak mampu itu ya karena kayaknya berhubungan rasa takut gitu ya. Misalnya gini, takut mengecewakan orang lain gitu. Jadi dia selalu mengatakan bahwa iya saya bisa. Ketiga, takut gagal dan kecewa atau takut kecewa. Ya benar. Ya, kalau orang yang 5 tanda imposter syndrome itu adalah 5 halnya yang utama adalah takut gagal atau takut kecewa. Ya, betul banget. Ya, kegagalan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah perjalanan sukses. Kegagalan adalah bagian yang tidak terpisahkan ya dari perjalanan sukses seseorang. Itu saya udah ulang 2 kali. Ya, itu orangnya ya karena dia terlalu perfect ya, dia nggak mau gagal gitu. Tapi rasa kayak seperti itu tuh terus menghantui dia. Sehingga membuat dia tuh terbebankan dengan pikirannya dia sendiri. Ya, oke.
Tidak pede, nggak yakin kemampuannya, of course ya. Malu kalau dianggap sebagai penipu. Penipu itu artinya penipu pada dirinya sendiri gitu. Dia bisa berlindung di balik kemampuan yang sebenarnya gitu. Dia bisa gitu, tapi dia ngerasa bahwa enggak lah, gue biasa aja lah, atau macam ya, masih nggak yakin lah intinya ya pada diri sendiri. Sembunyikan pencapaian dan hindari pujian. Selamat ya, aduh kamu hebat banget, aduh gini-gini nih kamu juara, mendapatkan prestasi, summa cum laude apa segala macam. Enggak lah, itu kan cuman pas lagi beruntung aja gitu. Ya gimana ceritanya kalau dibilang kayak gitu? Ya enggak lah, kalau kamu dipuji-puja satu atas sebuah prestasi, ya diberikan salut, rasa hormat dari orang lain yang mengatakan bahwa kamu tuh pasti bakalan baik-baik aja, kamu pasti bakalan senang hatinya, ya udah sambut dengan rasa senang. Nggak boleh kamu mengatakan bahwa saya adalah orang yang belum bisa memberikan maksimal. Ya itu pencapaianmu sudah maksimal ya. Jadi harus merasakan gitu. Jangan denial. Oke, terima kasih. Saya sudah berhasil. Saya sudah memberikan usaha yang maksimal atas prestasi saya. Terima kasih gitu. Jangan hindari dari pujian-pujian itu ya. Kok seringnya meremehkan dirimu sendiri? Ya nggak boleh dong. Ya kalau kita sudah mencapai sesuatu ya kamu harus salut pada dirimu sendiri. Kamu hargai. Jangan diremehkan ya. Nggak boleh. Terimalah pujian dengan tulus karena itu adalah cerminan dari kemampuan dan dedikasi yang kita miliki. Ini bagus banget kalimatnya. Kalau ada orang memuji kita dengan tulus, terimalah pujian itu dengan tulus sebagai pembuktian bahwa kita mampu dedikasikan secara maksimal dari apa yang kita miliki. Ya. Poin kelima, ketakutan akan kesuksesan yang tidak terpenuhi. Apalagi nih Mama Ira, ketakutan akan kesuksesan yang tidak terpenuhi. Sukses adalah hal yang menakutkan. Iki opo sih? Ada orang modelnya impostor syndrome modelnya kayak gini. Gitu ya. Sukses malah dia takut. Ya benar, ironis. Kok, aduh, gue sukses ya. Aduh gimana ya, gue nanti harus gimana ya. Aduh gue kayaknya bisa gak ya jalan ini semua. Halo, stop ya being imposter syndrome. Gak boleh orang-orang model kayak fenomena impostor ini. Gak boleh ya. Jadi sukses itu adalah sebuah usaha atas kerja kerasmu. Kita melakukan sesuatu dengan hasil yang maksimal. Jatuh bangunnya udah kita rasakan, proses pencapaiannya sudah kita lewati. Gitu. Jadi sukses adalah peluang untuk tumbuh lebih jauh, bukan menjadi beban. Oke? Terima kasih semuanya sudah dengerin Mama Ira ngoceh hari ini. Mama Ira pamit dulu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ira Maya Sofaril, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.